Halo sahabat Plus 62 Bicara, kali ini kembali lagi dengan saya Putri Herunisa. Saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda yang sudah menjadi investor. Jadi bahasa gaulnya adalah investor muda. Tentunya hari ini kita akan mengulas apa perjalanan bisa menjadi seorang investor muda dan juga sampai saat ini meniti karir yang luar biasa dan sudah menjadi beberapa investor di beberapa tempat ya perusahaan gitu. Jadi ini salah satu anak muda yang inspiratif dan bagaimana caranya, bagaimana perjalanannya, langsung aja kita ngobrol. Kita udah Olivia hari ini udah ada berada di samping kita dan kita bisa langsung ngobrol aja. Oke. Halo Olivia Cahyadi, apa kabar? Halo Mbak Nisa, kabar baik nih sore ini. Aduh, bagaimana nih anak muda bisa jadi investor dan sudah punya persiapan finansial ya ke depan ya. Tentunya kan udah luar biasa loh kepikiran itu. Biasanya kan anak muda itu have fun gitu ya. Jadi hingar-bingar itu bisa terpenuhi dengan diri sendiri gitu ya. Kalau gue kan masih belum mandiri nih kayaknya, jadi kayak belum sehebat Kak Olive nih, makanya Waduh, nggak gitu. mau kepo gitu. Jadi, boleh banget. Keponya nanti berkelanjutan nggak apa-apa ya. Boleh jadi kalau dong. nanyanya agak tersentil dan harus mengharuskan jawab. Siap, pasti jawab. Oke. By the way, Olive itu sebenarnya pertama kali ikut main saham itu kapan sih untuk investor ini? Oke, ya, aku untuk investasi saham itu sebenarnya masih bisa dibilang baru ya. Oke. Aku terjun itu awal 2019, begitu. Yaitu pertama kalinya aku berkenalan dengan dunia saham lah, dunia investasi. Oke. Seperti itu. Tapi enjoy gitu ya? Kayak roller coaster, tapi nikmatin aja. Oh gitu. Dan apa yang membuat sampai tertarik dari 2019 sampai sekarang nih? Oke, sebenarnya awal mula aku tertarik sama investasi itu karena waktu kan aku habis pulang kerja lah gitu, lagi capek gitu kan, lagi capek-capeknya, terus kayak mikir, aduh mau sampai kapan sih kerja kayak gini terus gitu kan, kerja sampai malam gitu. Sedangkan kayak tabunganku ya udah segitu-gitu aja gitu kan, terus aku mulai mikir, aduh kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu nih gitu kan. Nah, sejak dari situ aku udah mulai kepo-kepo nih sama investasi, aku cari-cari investasi itu apa, terus melalui apa. Nah, pada saat itu aku langsung tertarik sama saham, begitu. Karena memang dari kecil sih sebenarnya orang tua itu sudah berkecimpung di saham. Namun kan kalau nasihat orang tua kan begini biasanya, jangan ke saham lah gitu, jangan main saham karena bisa cepet gitu loss, ya. bisa rugi gitu. Mesti kuat kan. iman, kuat pikiran, kuat jiwa gitu ya. Iya, luar dalam harus kuat gitu ya kalau saham gitu. Nah, sebenarnya aku nggak waktu kecil tuh kayak udah numpang lewat aja itu kan omongan-omongan. Terus kayak mulai kemuncul aja di pikiran gitu. Kayaknya saham menarik nih gitu kan. Terus kan aku mulai penasaran kenapa sih orang tua itu ngelarang kita. Ngelarang kita, oh jangan saham gitu, emang ada apa sama saham gitu kan. Nah gara-gara itu pertanyaan-pertanyaan itu aku mulai kepoin nih, aku mulai pelajarin saham begitu. Jadi udah tahu apa bedanya kayak saham, reksadana, kripto, forex, bitcoin gitu, bedanya apa sih? Iya, jadi bedanya itu sebenarnya itu kayak produk aja ya gitu. Jadi produk apa sih yang disuguhkan oleh saham, apa yang disuguhkan oleh reksadana, apa yang disuguhkan oleh kripto begitu. Kalau investasi itu kan tentu yang ditawarkan adalah keuntungan gitu. Jadi tiap produk itu memang memiliki tingkat keuntungan yang beda. Contohnya misalnya kalau saham itu lebih tinggi daripada reksadana, kalau kripto itu bisa lebih tinggi juga, tapi dibarengi dengan risiko yang tinggi juga begitu. Karena dalam berinvestasi itu semakin tinggi imbal hasil yang akan kita dapat itu, kita harus bisa menghadapi risiko yang tinggi juga begitu. Kalau reksadana kan ada produknya nih. Kalau kripto, bitcoin, terus forex gitu. Nah itu bagaimana, maksudku bedanya tuh apa yang membedakan itu? Yang membedakan, jadi gini, kalau perputaran uangnya tuh seperti apa gitu? Oke. Jadi kan tadi Mbak Nisa sebut ada reksadana ya, reksadana, saham, kripto, ada bitcoin, ada forex gitu. Jadi begini, kalau reksadana itu sebenarnya berdasarkan pengertiannya itu reksadana itu adalah kumpulan dana nasabah yang dikelola oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini namanya manajer investasi. Singkatnya seperti ini contohnya, misalnya Mbak Nisa dan kawan-kawan mau investasi nih, gitu ya. Tapi karena hiruk pikuknya kerjaan, sibuk, belum sempat belajar, gitu kan, nggak sempat
mantengin market lah dan emang nggak punya waktu kan, nggak punya waktu, lalu ilmunya belum memadai, makanya Mbak Nisa minta tolong gitu. Misalnya pihak ketiganya aku gitu, Mbak Olive boleh nggak kita nitip uang deh gitu, nitip uang nanti kamu tinggal kelola. Nah kurang lebih reksadana seperti itu. Jadi ada kumpulan dana nasabah, let's say di Ember ada dana, lalu si manajer investasi ini tinggal beliin produknya apa. Bisa saham, bisa surat utang, bisa deposito, seperti itu. Nah, kalau saham itu beda produk lagi. Saham itu sebenarnya by pengertiannya adalah kepemilikan perusahaan. Jadi misalnya Mbak Nisa beli saham BCA, secara nggak langsung Mbak Nisa itu mempunyai perusahaan BCA. Begitu. Jadi itu adalah bentuk kepemilikan. Nah, kalau Bitcoin, Forex itu kan memang kalau Bitcoin ya seperti namanya kripto ya, koin-koin lah kita beli gitu. Nanti ada jam dagangnya lagi nih, ada bisa naik tinggi, bisa naik, bisa turun seperti itu. Kalau Forex itu lebih mengikuti ke kondisi ekonomi lah, bagaimana kondisi ekonomi negara tersebut, begitu kurang lebih begitu. Yang resikonya paling tinggi itu apa Kak? Resikonya paling tinggi di antara tadi semua, kripto, ya? Bitcoin, terus kripto gitu. Oke. Kalau aku bisa bilang itu kripto. Karena? Kripto. Jadi gini, kalau saham itu kan ada jamnya ya. Saya buka jam 9, tutup jam 3. Gitu. Kalau kripto itu 24 jam. Gitu, 24 jam dan dia nggak ada batasnya nih, naiknya mau berapa, turunnya mau berapa tuh nggak ada batas. Sedangkan kalau saham tuh ada dibatesin. Naik itu maksimal 25, turun maksimal 7. Kalau kripto tuh enggak gitu. Jadi memang kalau aku bisa bilang ya untuk yang mentalnya memang udah kuat, udah siap ke kripto, nah silahkan begitu. So gitu. Jadi kan gini, ada nih resikonya itu kan berbasisnya tuh beda-beda ya. Resiko tertingginya itu seperti apa gitu, dan akhirnya orang kan ada yang merasa rugi gitu ya akibat dengan perputaran uang tersebut gitu. Nah, apakah sampai hari ini Kak Olive itu merasakan adanya aturan OJK yang memang mengatur untuk bisa membatasi kontribusinya itu gitu? Oh, membatasi kerugiannya gitu kali maksudnya ya? Lebih kayak apakah OJK memiliki keterbatasan kontribusi terhadap saham itu gitu? Oke, sebenarnya peran OJK itu kan dia mengawasi nih. Jadi istilahnya kalau kayak ada anak-anak ujian nasional, pengawasnya itu OJK. Nah, tugasnya OJK itu sebatas mengawasi aja. Jadi kalau misalnya ada kejadian rugi di market nih apa segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku pandangannya itu kita tidak bisa menyalahkan OJK juga. Karena keputusan jual beli itu kan kita yang tentukan. Begitu sih. Jadi mungkin banyak yang salah kaprah kalau rugi, nyalainnya kok OJK. OJK salah nih, OJK nggak benar ini itu segala macam. Padahal pas beli kan dia sadar dia beli kan. Nah kayak gitu sih, lebih ke kitanya lagi harus mengevaluasi lah. Gampang nggak sih, karena kan punya resiko kegagalan dan almost itu banyak juga yang gagal, terus juga ya mostly-nya sih memang banyak yang untung gitu. Nah itu lebih khawatir nggak sih Kak gitu? Jadi kalau misalnya Kakak tuh jadi investor, khawatirannya tuh sejauh apa dan gampang nggak sih gitu untuk ngaturnya, bagaimana kekhawatiran itu untuk tetap menjalani sebagai investornya? Oke, jadi gini. Tentunya kalau manusia kan kita ada kekhawatiran, aduh takutnya uang gue hilang gitu atau rugi segala macam gitu ya. Sebenarnya cara mengatasi kekhawatiran itu ya dengan kita belajar dulu nih gitu. Kadang-kadang kan yang sering ditemukan adalah ya udah kita ikut-ikutan gitu ya, dengan kata tetangga dan kata teman, kita ikut-ikutan beli gitu. Nah kita nggak tahu nih kita beli produk apa gitu. Misalnya contohnya saham gitu ya, kita nggak tahu kita beli saham perusahaan apa gitu, kita nggak kenal lah. Kalau aku bisa bilang tuh ya investasi itu kayak cari jodoh gitu ya, kayak kenalan sama pacar kita, sama pasangan, kan nggak mungkin kita asal nunjuk. Mungkin nggak sih kalau otodidak untuk ikut saham gitu? Otodidak aku bisa bilang iya, bisa. Mungkin. Jadi maksudnya rekomendasi nggak sih untuk anak muda yang otodidak mau tahu saham, Bitcoin, terus Forex gitu ya, kripto. Jadi mereka hanya otodidak, tidak punya dasar mereka bisa ilmu ekonomi atau apa, terus mereka tergabung ya? Itu mungkin nggak? Aku kira sih bisa sih. Mungkin menurut aku mungkin iya. Asal mereka ada kemauan untuk belajar benar-benar gitu. Jadi tahu seluk beluknya apa, bagaimana produknya apa. Begitu. Seberbahaya apa itu resikonya?
Sebenarnya risiko itu datang dari kita kalau kita tidak tahu ya. Begitu risiko kalau di investasi kan biasanya kan kehilangan uang lah. Bisa dibilang seperti itu, nilainya menurun. Begitu sih. Nah, seperti yang tadi aku bilang, itu bisa diatasi dengan ya kita mau belajar gitu. Kita mau tahu nih barangnya tuh apa. Begitu. By the way nih, dari pengetahuan yang banyak banget nih Kak Olive, kayaknya bisa jelasin Bitcoin loh. Terus bisa jelasin saham, forex, kripto. Aduh jadi malu gue gak bisa jelasin itu karena gue gak tahu gitu. Tapi by the way, aku kepo nih ya. Boleh. Kamu per bulan tuh penghasilannya berapa dari investor ini? Waduh, sampai sekarang sih belum ada angka yang tetap gitu. Sebenarnya masih naik turun ya. Tapi untuk persentase ya 10% bisa lah. Dari modal yang tanam itu bisa gitu. Tapi karena kan modalnya ditanam by the way berapa miliar? Berapa miliar? M-nya aku MMber kali ya. Aduh, kan aku tuh nanya loh. Aduh, modalnya itu ya lumayan. Jadi lumayan lah. Bisa berapa ratus juta atau gimana? Aduh, ratus juta udah kayak ini aja. Anak-anak Konglo, aku ya masih kecil-kecil aja lah gitu. Bisa sampai 100 juta gitu satu bulan untuk penghasilan dari. Belum sebesar itu. Belum sebesar ini itu. Ini lagi merendah untuk ke Mars atau bagaimana? Rendah. Nanya, boleh dong. Boleh dong. Ya, tapi kesan terhadap saham pertama kali dapat ini sehingga kakak tuh tertarik banget ya sebagai seorang investor tuh kayak kaget atau enggak sih? Pas pertama kali. Enggak? Oh, dapat miliaran. Amin. Waktu pertama kali untung kali ya. Itu ya kayak, hah beneran nih untung gitu. Itu kan kayak, ini masa sih beneran jadi duit gitu kan? Karena kan dulu kan nggak kepikiran tuh, cuman ya udahlah jual beli bisa ditarik uangnya gitu. Awal-awal tuh ya kaget juga, beneran lo jadi duit gitu. Sempet kaget pasti gitu. Jadi investor itu pernah ngerasain rugi tapi? Pasti pernah. Perjalanan itu pasti pernah naik turun. Lebih banyak ruginya atau untungnya? Puji Tuhan untung. Iya, alhamdulillah untung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8. Waduh. Kita makan siang hari ini ya. Belanja ke PI. Langsung. Ada investor. Langsung belanja. Terus menurut Kak Olive, penting gak sih? Seberapa penting anak muda tahu terhadap saham ini? Mungkin kalau aku bisa bilang sih penting banget untuk kita tahu investasi ya. Oke. Gitu. Sebenarnya aku pun cukup menyesal aku baru kenal investasi tuh tahun 2019 gitu. Oh my god, apalagi gue. Aduh. Gitu. Jadi makanya aku ngelihat anak muda sekarang kan udah mulai familiar, udah mulai kepo lah, udah mulai cari tahu investasi itu. Aku pun ngeliatnya seneng gitu karena dalam berinvestasi itu memang yang aku tekankan adalah semakin dini semakin baik. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena seperti bola salju lah. Kalau bola salju itu kalau kita dorong dari atas ke bawah itu kan ngegulung terus ya. Jadi periode untuk menggulung modalnya semakin panjang. Seperti itu. Dan biasanya kalau makin mepet-mepet udah dewasa kan makin ada tanggungan gitu ya. Bagus nih. Terus ya, ada tanggungan kan. Nah, kalau anak muda itu biasanya kan mungkin kalau masih kuliah itu kan masih sama orang tua lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi stok gagalnya nih, stok belajar itu masih banyak. Begitu kalau udah umur-umur aku kan udah mikirin ada rencana apa, ada tanggungan apa, itu kan udah mulai harus dihitung lagi tuh risikonya. Nggak boleh sebebas kalau kita masih muda lah, aku bisa bilang seperti itu. Makanya kalau anak-anak muda udah mulai cari investasi, itu aku ngeliatnya tuh seneng banget gitu kan, udah pada mulai sadar ternyata kita harus investasi ya, kita nggak bisa selamanya kerja doang dan nabung. Gitu. Tapi mungkin nggak sih untuk anak muda gitu ya, anak muda Indonesia ini ke depannya gitu mereka kira-kira melek dengan adanya investasi yang sekarang nih sedang heboh, maksudnya banyak dibicarakan orang gitu. Mungkin banget. Mungkin banget. Berapa tahun ke depan anak muda akan jauh lebih melek gitu. Waduh, aku sih harapannya makin secepatnya makin banyak gitu ya, tapi mungkin kan memang ya kita nggak bisa memaksakan semua orang harus belajar dalam kecepatan yang sama gitu ya. Tapi di situasi kali ini kira-kira tuh berapa tahun ke depan yang bisa kakak? Aku harapin 3-5 tahun lah udah makin banyak gitu, karena mungkin karena dalam berinvestasi itu kan kita
kita menghadapi risiko ya. Oke. Kita menghadapi risiko gitu. Lalu dan tidak semua orang itu memiliki kapasitas yang sama dalam menghadapi risiko. Oke. Maksudnya apa sih gitu ya? Ada orang yang memang mereka udah paham risiko nih, mereka ngelihat minus, let's say minus 20% gitu udah biasa aja. Tapi ada mungkin yang minus 1% aja udah nggak bisa tidur gitu. Nah itu kan, tapi apakah orang yang konservatif kita bilangnya ya, yang tidak tahan risiko itu bisa kita latih? Bisa. Nah itu butuh waktu. Seperti itu. Kalau dari investor muda, Kak Olivia ini punya saran nggak buat anak-anak muda bagaimana untuk bisa melek dengan adanya investasi, terus bisa semangat untuk belajar adanya model investasi ini, itu ada nggak? Saran-sarannya ya, oke, saran-sarannya itu terus belajar, terus ingin tahu lah, gitu. Jadi cari-cari, kan sekarang udah banyak ya sumber informasi gitu ya, bisa dari ya sosial media, contohnya itu internet gitu kan, kita bisa akses 24 jam. Gitu. Jadi udah mulai kepo ini, cari tahu terus goalnya apa, seperti apa, ikut komunitas gitu. Dan juga tentunya jangan lupa ya kita harus terjun gitu, kita harus mempraktekkan apa yang kita pelajarin gitu. Karena kalau cuman belajar nggak dipraktekin kan emang kurang afdol lah gitu, kita nggak ngerasain intuisinya seperti apa begitu. Tapi keren sih, maksudnya bagaimana awalnya itu karena memang berpikir kok tabungannya segini-segini aja gitu ya. Terus ada nggak yang ngajarin? Teman, keluarga atau gitu ada yang ngajarin nggak? Aku awalnya itu ikut komunitas. Jadi aku cari, memang aku cari sendiri di internet. Apa tuh namanya? Ikutan dong. Boleh, investor muda. Bisa dicari Instagram, gitu kita ada komunitas investor muda gitu. Jadi aku emang waktu ya habis pulang kerja lagi main HP gitu ya, googling, liat Instagram, kita cari aja komunitasnya gitu. Jadi aku coba-coba ikut seminar gitu, ikut kelasnya, dan sampai sekarang cocok di investor muda. Oh, gitu. keren. Itu siapa ininya, ketuanya? Foundernya sama co-foundernya ada namanya Ko Jason Gozali sama William Prasetyo. Keren. Tapi sempat nggak kepikir mau pensiun ikut-ikut investasi gitu? Untuk pensiun dalam melakukan investasi sih enggak. Jadi emang pensiunnya dunia kerja biar fokus di investasi gitu. Sekarang masih kerja? Masih, aku masih kerja gitu. Kerja Jadi di mana? aku di salah satu distributor IT. Oke. Sembari ya bikin konten juga di sosial media gitu ya, sharing begitu. Oke. Tapi pernah nggak sih ngerasain, aduh kayaknya ini investasi terlalu rumit gitu ya? Maksudnya pernah ya. Pasti. Terus agak baper pernah ya? Oh pernah, gitu. itu pasti. Terus merasa agak congkak pernah juga nggak? Oh pernah juga. Ya, kayak gue udah untung nih gitu. Itu pernah. Miliaran Aduh, ember. Itu pernah. Iya. Ya waktu kalau lagi suntuk banget kali ya, kayak aduh kenapa sih kayak gini mulu gitu pernah. Terus kayak aduh pengen keluar aja, pengen udahan aja tuh pernah. Ngerasa congkak, kayak aduh udah untung nih gitu, gue pasti bisa yang lebih gede lagi, itu bisa gitu. Karena dalam berinvestasi itu ada ego manusia juga lah main di situ. Terus dari investasi ini yang kamu paling sulit itu belajar terkait apanya gitu? Dalam investasi ini sebenarnya yang perlu dipelajarin, dimasterin gitu kali ya, itu pengendalian diri sih sejujurnya. Pengendalian diri dan emosi. Pengendalian diri. Betul. Berhitungnya sebenarnya kalau menurut aku ya, berhitung itu kita bisa pelajarin lah, semua orang tuh bisa gitu. Tapi untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri itu makan waktu juga yang nggak sebentar, gitu. Karena apalagi saham kan gini ya, kadang kalau orang naik gitu, senang nih, tiba-tiba turun kan, aduh deg-degan gitu kan, ada emosi main di situ kan. Kadang-kadang kalau udah untung nih, kita ya udah gue nitip sendal swallow deh istilahnya, uang kecil gitu kan, untung. Kalau gitu gue nitip uang lebih gede lagi gitu kan, lebih gede lagi, tiba-tiba loss. Nah itu kan kena juga tuh, kena mental gitu kan. Gitu sih, lebih ke mengendalikan emosi itu juga harus dilatih. Gitu. Ilmu khusus apa untuk ikut tergabung dalam investasi itu yang harus diketahui anak muda sebagai pemula? Ilmu khusus ya, yang harus dipelajari. Diawali dari apa? Oke, dalam berinvestasi ya. Dalam berinvestasi itu sih ilmu awalnya kita pahami dulu ya, dasar-dasarnya nih investasi. Kita pahami produknya gitu, produknya ada apa aja, keuntungannya bagaimana, cara
kerjanya bagaimana seperti itu. Jadi biar nggak salah pilih lah gitu. Dan juga kita juga harus tahu kenapa kita investasi gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, kita cuma ikut-ikutan gitu ya. Cuman ya udah asal taruh duit aja, tapi kita belum ada goalnya gitu. Karena kalau aku bisa bilang kita harus tahu goal kita, baru kita tentuin nih kendaraan apa yang kita pakai. Nah kendaraan itulah si investasi itu. Gitu. Terus pernah nggak sih kepikir gitu ya, ngerasa kalau ini bagus banget nih untuk gue kasih tahu ke teman-teman gue gitu, gimana? Pernah nggak sih kepikir itu untuk kasih tahu ke teman-teman kalau investasi itu bagus gitu? Oh pernah banget, dan aku memang bisa dibilang gencar gitu, dan mengkhususkan sosial media aku untuk edukasi seputar investasi begitu. Karena aku lihat teman-teman aku kurang lebih sama kayak aku lah gitu. Waktu itu aku belum paham investasi kan, dan aku kayak ingin menggenjot lah, pengen encourage mereka investasi yuk, jadi biar meringankan beban kalian, as in ya lu nggak harus kerja terus sampai tua lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Memang aku tujuannya lah gencar di sosial media. Anyway, enjoy. Thank you. Enjoy dengan maksudnya enjoy dengan perjalanan ini gitu, maksudnya perjalanan sebagai investor gitu, enjoy. Sebagai investor enjoy, roller coasternya enjoy. Roller coaster ya, naik turun. Kalau ekstrimnya teriak nggak tuh? Kalau lagi going downnya udah kayak udah kayak there is no tomorrow lah. Kadang-kadang kayak besok tuh gimana ya, udah nggak mau ngelihat market, kadang-kadang udah pusing deh gitu. Kadang-kadang pernah kayak udahlah gue nggak mau ngelihat aplikasinya dulu tuh, udah males. Pernah kepikir gitu ya ternyata ya? Pernah. Berarti ya ada situasi-situasi di mana market memang nggak kondusif gitu ya. Merah segala macem, wah pada turun gitu kan, kita ngeliatnya kayak bikin gamut lah hari itu, kayak ya udahlah, bisa nggak sih skip aja langsung holiday akhir tahun gitu. Gitu tuh pernah. Keren sih, inspiratif banget. Jadi Olivia ini sudah banyak ikut dan banyak ilmunya juga ya, serta menjadi influencer terkait dengan investor. Nah, jadi banyak lagi nanti yang bisa ditanya-tanya kalau memang teman-teman semua mau tahu bagaimana terkait dengan investor, itu bisa langsung DM ya di Instagram. Boleh, ya. Oke, bisa langsung Instagram DM di Instagram dan bisa cekidot lah Instagramnya dan lebih banyak tahu lagi, karena hari ini kita nggak tahu bagaimana ke depan keuangan kita. Betul, gitu ya kan hari esok itu misteri, hari ini adalah harus diperjuangkan, makanya hari ini kita berjuang ya kan, hari kemarin berjuang nih, iya. Hari ini berjuang, hari depan itu misteri ya, mau itu roller coaster, mau itu apa, pokoknya misteri. Tapi bagaimana caranya misteri itu tidak menjadi mimpi buruk gitu kan. Betul kita kan sekali. Tetap harus ikhtiar. Oke, thank you sebelumnya Kak Olive. Saya punya ada games. Boleh nih, aku by the way, gamesnya ini dari kalimat yang aku sebutin, kata yang aku sebutin ya. Cari 3 persamaan katanya yang berhubungan dengan kata ini. Oh, yang berhubungan dengan kata itu. Oke. Iya. Boleh. Investasi itu cuan. Investasi itu masa depan. Investasi itu apa lagi ya? Modal ya? Iya. Uang? Oh iya, uang, cuan. Enggak, maksudnya kalau uang? Uang itu dolar, uang untung, uang kertas. Oke. Kata selanjutnya istirahat, lelah, santai, liburan. Wow, amazing ya. Persamaan katanya lagi dari kata mandiri. Mandiri itu kuat, bank, berdiri sendiri. Oke. Good answer ya. Oke, kata selanjutnya berhasil, juara, puncak, warna hijau. Iya, karena berhasil tuh kayak warna hijau aja gitu, kayak seger. Oke. TikTok, FYP, distribusi, sosial media. Oke. Persamaan kata selanjutnya cinta. Persamaan selanjutnya cinta. Cinta itu orang tua. Cinta itu
itu happiness, cinta itu energi. Anjir. Iya. Itu kayak ada vitamins gitu loh. Going inside. Oke. The last answer ya. Oke. I hope the best for the last lah ini. Oh, aduh. Apa nih? Harapan. Persamaan katanya ya. Harapan itu cita-cita, harapan tuh tinggi, harapan itu energi juga sih. Energi ya. juga. Keren. By the way tadi keselip warna hijau. Warna hijau. Kalau lu disuruh milih antara uang 10 juta Aduh. apa cat hijau di investasi lo? Pilih mana? Aduh. Cat hijau dong. Cat hijau dong pasti. Jadi, untung. Cat hijau itu lebih menggiurkan. Ya, you can decide lah ya. Iya gitu. dong. Jadi boleh pilih mana aja gitu ya. By the way, Kak Olive, thank you banget. Kembali kasih. Kita jadi semakin tahu nih. Nanti kita pulang dari sini, jangan lupa kita investasi. Kita harus peduli sama masa depan. Pokoknya kita harus banyak belajar, harus bisa mengendalikan diri. Dan yang paling penting, harapan itu harus ada. Betul. Karena harapan itu dan cinta adalah energi ya. Betul. Oke, sebelumnya thank you banget nih untuk Sobat Plus 62 Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, bisa menginspirasi kita sebagai anak muda yang mandiri ya kan, penuh cinta, harapan, dan juga kita harus ikhtiar. Dan tidak sia-sia aja kalau misalnya kita punya ikhtiar, kita punya cat hijau dari investasi, itu akan membuat kita jadi semangat hidup. Bener gak sih? Bener banget kan pastinya. Oke, jangan lupa hari ini kita punya program yang jangan lupa pokoknya untuk like, subscribe, dan komen. Boleh nanti request untuk siapa yang akan kita undang sebagai narasumber tentunya di Plus 62 Bicara. Selalu anak muda harus bisa belajar dan banyak belajar. Tentunya. Bagaimana apapun yang terjadi, roller coaster kehidupan harus dijalani. Thank you.